teman-teman, rekan-rekan yang mengikuti webinar malam ini. Tadi Pak Denny sudah memperkenalkan nama saya, dan malam ini saya akan bawakan materi terkait SAMAKO, ya, Safety Maintenance Control. Dan nanti kita akan ulas seperti apa SAMAKO ini dan skopnya sampai di mana saja. Ya, saya mulai saja. Ya, jadi tujuan pembelajaran ini adalah nantinya kita dapat menentukan, list peralatan mana saja yang masuk ke SAMAKO. Ya, pastinya kita bingung nih, bagaimana kita bisa menentukan peralatan apa saja yang nanti masuk SAMAKO. Sementara SAMAKO ini apa? Ya, Safety Maintenance Control. Dan juga nantinya kita dapat melakukan pengontrolan peralatan, ya, peralatan yang masuk ke dalam SAMAKO tersebut. Juga yang ketiga, dapat mencegah terjadinya kecelakaan pastinya, ya. Ini juga menjadi target daripada teman-teman di perusahaan-perusahaan ataupun di instansi, ya, yang memiliki peralatan-peralatan, memastikan peralatan tadi ataupun pengamannya itu berfungsi dengan baik, ya, ataupun peralatan-peralatan untuk emergensi. Nah, ini semuanya adalah bagian-bagian daripada SAMAKO itu sendiri nantinya. Oke, safety maintenance control, ya. Di sini terbagi dua, ya. Yang pertama itu ada namanya fungsi daripada safety critical, ya. Yang mana dalam hal ini terjadi kegagalan. Jika terjadi kegagalan dalam satu fungsi, ya, keselamatan yang kritikal dapat meningkatkan probabilitas, ya, atau bahkan menyebabkan efek kecelakaan yang dapat mengakibatkan cedera pada orang dan atau kerusakan kesehatan. Kita tahu kalau ada satu peralatan yang fungsinya itu gagal, yang fungsinya itu tidak sesuai, ya, maka dia bisa menyebabkan suatu kecelakaan. Tapi di hal yang lain juga ada dikatakan namanya sistem safety critical. Ya, tadi ada fungsi safety critical dan ada sistem safety critical. Nah, sistem ini memiliki satu atau beberapa, ya. Tadi kalau fungsi itu dia hanya satu, sementara kalau dia sistem dia sudah beberapa, ya, satu atau beberapa fungsi penting daripada keamanan. Dalam arti bisa kita contohkan sebuah pipa yang bukan dia non hazardous, ya, pipa itu dialirkan, contohnya pipa air, terkadang itu juga digunakan sebagai grounding, ya. Nah, banyak sekali kecelakaan ataupun sumber-sumber kecelakaan selain pipa itu pecah dari sisi kualitas daripada pipa, juga dari groundingnya juga tidak bagus, itu bisa menyebabkan suatu kecelakaan, ya. Itu dikatakan lebih ke sistem daripada safety kritikalnya. Oke, ya. Yang berikutnya, ya. Nah, ini saya tunjukkan salah satu contoh mesin, ya, salah satu mesin pun boiler yang terjadi ledakan. Ya, kita bisa lihat boiler rusak, pastinya karena rendahnya tingkat air. Ya, beberapa mesin pastinya kita tahu memiliki parameter-parameter tersendiri, ya. Nah, kebetulan di sini saya mencontohkan adalah mesin boiler. Nah, kebetulan di mesin boiler itu salah satu yang kritikal di situ adalah untuk suplai airnya ataupun tingkat airnya. Makanya di gambar di sebelahnya ini, ya, terdapat di situ ada level switch. Ada level switch. Nah, jika level switch ini gagal, maka bisa terjadi tingkat air atau kebutuhan air itu tidak memenuhi dan bisa berakibat boiler ini rusak dan bisa mengakibatkan ledakan dan sebagainya, ya. Mungkin selama ini kita berpikir seperti ini, wah, semua peralatan-peralatan yang sudah kita install, baik itu boiler, baik itu dia tangki bertekanan dan lain sebagainya, ya, itu sudah memiliki proteksi. Ketika temperatur itu naik, maka ada proteksi nanti di sana, ya. Apakah dia nanti untuk proteksi panas, ya, ataupun untuk proteksi tekanan dan lain sebagainya. Nah, di sini tadi kita contohkan adalah proteksi untuk melihat ataupun mengontrol daripada tingkat air, ya. Nah, apakah dengan kita memasang di sini seperti level switch saja itu akan aman untuk selamanya? Ya, nah ini yang sering banyak dilupakan oleh teman-teman, ya, yang ada di lapangan, ya. Nah, sekarang juga sering jadi pertanyaan seperti ini. Nah, kalau ada suatu mesin kita install, katakan boiler, katakan tangki bertekanan, katakan jalur pipa dan sebagainya. Nah, siapa orang yang memastikan semua peralatan nanti di situ untuk safety equipment-nya itu berjalan dengan baik, ya. Pastinya kalau kita berpikir
sebagai orang safety, wah ini kan bagian daripada maintenance gitu ya. Ini kan bagian daripada peralatan-peralatan mesin. Nggak mungkin di situ ada orang safety yang tahu itu gitu ya. Walaupun terkadang ada dibagi-bagi divisinya, ada safety engineer, safety inspector dan sebagainya. Nah, dalam kita mau mencegah yang namanya kecelakaan untuk mencapai zero accident, kita tidak bisa melemparkan tanggung jawab itu kepada orang. Tidak bisa kita lepas tangan, tidak bisa kita mengatakan, wah itu kan bukan tugas saya gitu. Ya, mungkin teman-teman juga tahu ketika terjadi suatu kecelakaan di tempat kerja, maka akan terrecord ya di satu perusahaan itu terjadi suatu kecelakaan dan tidak melihat, wah itu adalah undernya maintenance, itu adalah undernya produksi dan sebagainya. Nah untuk itu ya para pemilik perusahaan dan juga orang yang sudah menentukan ataupun yang mencegah suatu kecelakaan, mencoba mencari bagaimana caranya kecelakaan itu tidak terjadi. Saya rasa semua juga sudah mengetahui ataupun sudah memiliki sistem ya identifikasi bahaya. Ya, beberapa waktu yang lalu kita bicara juga dengan HAZOP gitu. Ini identifikasi bahaya. Pastinya boiler ini ketika diinstal, maka sudah dilakukan identifikasi bahaya. Dari sisi apa? Mungkin dari sisi konstruksi, dari sisi level switch-nya, dari sisi untuk air ataupun temperatur semua sudah dipikirkan. Dan setelah itu diinstal semuanya. Nah, kalau semua peralatan tadi sudah diinstal, apakah pertanyaannya sudah aman untuk dipakai? Ya, secara teoritis ya pasti sudah aman. Kalau ada air yang turun, ketika ada level switch, maka dia akan mengontrol. Ketika ada temperatur yang berlebihan, akan ada di situ untuk pendeteksi panas dan sebagainya. Nah, permasalahannya adalah siapa orang yang bisa memastikan semua peralatan ini bisa bekerja dengan baik, ya. Ketika proses ataupun suatu perusahaan ataupun suatu pekerjaan itu berjalan, ya. Jadi tidak melihat, wah itu kan masih lifetime-nya gitu, ya. Jadi kita tidak bisa menyerahkan segala sesuatunya itu kepada lifetime. Ya, yang pernah kita jumpa di lapangan, wah saya nggak perlu Pak ngecek itu level switch. Kenapa? Karena dari sisi lifetime-nya dia masih aman digunakan. Oke, kalau kita ngomongin lifetime. Tapi apakah kita bisa menjamin semua peralatan-peralatan tadi itu akan mengalami gangguan ataupun dikatakan akan rusak ketika dia over daripada lifetime? Ya, tidak juga, nggak semuanya. Ya. Nah, untuk itu dari sisi kita perusahaan, dari sisi kita adalah owner ataupun si pekerja, kita ingin mencegah yang namanya tadi kecelakaan dengan berbagai usaha kita lakukan, inspeksi kita lakukan, ya riksa uji kita lakukan dan lain sebagainya kita lakukan. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan yang lebih detail? Ya, nah kita bisa melakukan pengecekan seperti ini, salah satunya. Ya, kebetulan di sini boiler yang ditunjukkan adalah level switch, penyebab terjadinya kerusakan karena gagalnya level switch, ya, level switch yang korosi dan sebagainya. Ini kita masih ngomongin satu level switch. Mungkin kalau di permesinan-mesinan ataupun di industri mungkin masih banyak proteksi-proteksi lain. Nah, apakah itu tidak menjadi concern buat kita sebagai orang safety? Apakah kalau terjadi ledakan suatu mesin itu, wah itu bukan under kita orang safety? Ya, kita ketahui ya kerusakan alat juga termasuk dalam kecelakaan dan sebagainya. Nah, untuk itu di safety maintenance control ini ya itu di cover ataupun dicakup sampai ke peralatan-peralatan tadi. Ya, semua peralatan-peralatan yang sifatnya dia untuk mengetahui contohnya ini debit air atau mengetahui tingkat air, ya safety protection ataupun untuk safety valve, ya itu harus dilakukan perawatan, harus dilakukan kontrol, ya kontrol dalam arti apa? Memastikan peralatan itu masih berfungsi sesuai dengan fungsinya. Ya, ketika dia digunakan, maka ketika air turun, dia akan mengatakan level air sudah turun. Jangan sampai level switch ada, air turun, dia nggak baca. Kenapa? Mungkin di situ ada kotor, ada korosi, ada kerusakan, dan lain sebagainya. Ya, salah satunya sama aku ini adalah untuk menangkap hal-hal tadi. Ya, ini salah satu contoh saya tunjukkan. Jadi tidak harus semuanya itu nanti kepada peralatan lebih ke level switch ya, tapi nanti kita akan kembangkan ke yang lain, termasuk kepada alat-alat pelindungan diri juga, safety equipment itu juga akan masuk semuanya.
ya, menjadi bagian daripada Samakco. Seberapa banyak kalau gitu nanti Samakco yang akan kita list? Ya cukup banyak. Ya, nanti kita akan ulas sampai kemana skupnya Samakco ini. Oke, yang berikutnya ya persyaratan Samakco. Ya, persyaratan Samakco itu kita harus melakukan identifikasi mana yang termasuk item daripada Samakco. Ya, contohnya safety critical system tadinya yang termasuk sistem. Apa-apa saja yang menjadi critical. Contoh tadi, ketika level switch bermasalah, apakah itu menjadi merusak mesin, apakah menjadi ledakan, apakah menjadi kerusakan yang parah dan sebagainya. Ya, apakah itu dimasuk kategori yang kritikal? Ya, ketika ada suatu mesin yang rusak, kalau mesin itu paling hanya bocor, ya, mesin itu hanya mengeluarkan sedikit asap, itu tidak masuk ke kritikal. Tapi ketika suatu kegagalan, dan kegagalan itu bisa merusak, bisa melakukan ledakan, dan mungkin bisa mengakibatkan korban, maka itu kita akan masukkan ke dalam safety critical system. Ya, nanti kita akan identifikasi tuh di setiap dalam perusahaan. Awalnya kita identifikasi dulu nih, mana-mana yang kita anggap itu masuk menjadi safety critical. Nah, siapa orang yang tahu nih? Apakah orang safety atau orang engineering? Nah, di sini perlunya kolaborasi antara orang safety dan juga orang engineering. Ya, orang engineering lebih familiar dari sisi peralatan tadi. Plus minus alat ini kapan? Ya, untuk lifetime alat ini kapan? Cara kerja alat ini kapan gitu. Nah, terus orang safety apa fungsinya di sini? Nah, orang safety adalah membuat sistem ya Samakco ini ya mengimplementasi ataupun mensosialisasikan kepada engineering dan bersama-sama melakukan identifikasi bagian-bagian mesin mana yang masuk ke dalam safety critical system ya. Dan nanti bisa ditentukan siapa orang yang melakukan pengecekan safety critical system ini. Apakah nanti dari sisi internal, apakah dari sisi eksternal, ya dengan aturan main yang sudah ditentukan pastinya. Ya, jadi tidak ini pure adalah orang ketiga yang eksekusi. Ya, tapi nanti kita lihat ada juga beberapa memang yang sampai seperti contohnya APD. Ya, itu saya rasa nggak langsung ke engineering. Terkait siapa yang melakukan, nanti kembali kepada job desk masing-masing di perusahaan. Oke, yang berikutnya adalah ya untuk setiap item tentukan kapan jadwal perawatannya. Jadi kalau kita sudah mengetahui bagian-bagian mesin ini adalah masuk ke dalam safety critical system. Ya mungkin kalau kita melihat secara umum ya, saya yakin juga secara umum safety valve sudah pasti masuk kritikal ya. Tadi juga limit switch masuknya ke kritikal. Terus apalagi yang sifatnya mungkin saat ini kita melihat itu adalah ketika itu gagal meledak. Ketika itu gagal akan terbakar. Ketika itu akan gagal akan menghancurkan segala macamnya. Ya, itu memang secara garis besar benar, ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan Samakco ini, safety maintenance control ini, dan kita melakukan identifikasi kepada semua peralatan-peralatan yang ada di perusahaan, kita bisa mendapatkan nanti sampai alat-alat yang terkecil, ya. Nah, jadi jangan pernah berpikir hanya alat yang besar saja ataupun alat-alat yang biasa saja yang bisa menghancurkan. Padahal ada juga alat-alat kecil yang memang dia jarang dipikirkan oleh orang, jarang dilihat oleh orang, tapi dapat menjadi pemicu terjadinya suatu kecelakaan. Ya. Oke, yang berikutnya nanti kita akan menentukan prosedur standar. Jadi kita sudah melakukan identifikasi alat apa saja, terus kita tentukan jadwal perawatannya tadi ya, kapan, setiap kapan. Ada yang mungkin sifatnya, oh ini monthly, bulanan. Ya. Contohnya seperti sekarang lah kalau kita lihat, banyak beberapa perusahaan-perusahaan itu yang melakukan pengecekan APAR setiap bulan. Ya, mereka melakukan inspeksi tiap bulan APAR. Nah, sekarang ketika melakukan inspeksi, katakan di suatu perusahaan itu ada APAR-nya sampai ribuan. Ya. Oke, dia membuat report ini, listnya ada, reportnya. Ya, reportnya ada. Nah, untuk memberikan report nanti ini kepada pimpinan kita yang mengatakan semua APAR ini oke. Ya, dan bukan hanya APAR pastinya ya, ada di situ hidran, ada juga di situ mungkin sprinkler dan ada juga yang lainnya ya. Itu bisa dimasukkan ke dalam Samakco ini, safety maintenance control ini. Dari sisi peralatan juga masuk, dari sisi peralatan-peralatan yang ada di mesin, dari sisi alat proteksi juga safety ya, safety protection juga masuk. Ya, nanti bisa dibuat ke dalam satu report yang bisa kita share kepada pimpinan kita ataupun orang yang membutuhkan report tadi.
Ya, makanya kita lakukan dulu identifikasi, lakukan jadwal perawatannya sesuai pastinya dengan kriteria alat tadi. Ada yang mungkin monthly, ada mungkin yang harus quarterly, ya, atau mungkin ada yang semester dan sebagainya. Ya, itu bisa nanti ditentukan. Sudah ditentukan, selanjutnya kita menentukan prosedurnya, prosedur standar pemeliharaan, ya, untuk fungsi kritis keselamatan dan petunjuk keselamatan yang terkait. Ya, kita tentukan ke dalam prosedur. Ya, alat ini ketika digunakan, ketika dia mencapai running hours-nya mungkin berapa ribu jam, maka dia harus lakukan pengecekan. Alat ini ketika digunakan sudah sekian lama, ya, walaupun dia belum mencapai lifetime-nya, tapi dari safety maintenance control yang kita lakukan, dari pengecekan yang kita lakukan, rutin yang kita lakukan, alat ini harus diganti, alat ini harus direkondisi dan sebagainya. Ya, itu nanti akan dituangkan ke dalam prosedur yang harus dikerjakan ataupun yang harus dilakukan oleh si pekerjanya. Ya. Yang berikutnya memulai melaksanakan dan inspeksi, ya, dari dokumen, servis, cek, tes, dan perbaikan. Ya, kalau kita sudah melakukan tadi identifikasi sampai ke prosedur, nah kita lakukan ini pengecekannya, ya, kita inspeksi dari sisi dokumennya kita cek, dari sisi peralatannya kita cek, ya. Jadi kalau kita lihat Samako ini mirip, ya, katakan mirip ataupun bagian daripada inspeksi, ya. Ya, kalau saya yang melihat secara garis besar, inspeksi kita lakukan per satu item, ya, per satu item, dan item-item yang memang besar ataupun item-item yang memang bisa menyebabkan suatu kecelakaan besar, ya. Tapi kalau di Samako kita akan mengumpulkan semua item-item itu nantinya, ya, ke dalam sebuah list, dan kita akan melakukan identifikasi peralatan sampai yang terkecil mungkin, ya, yang memang dia masuk ke dalam safety critical system. Dalam arti ketika dia mengalami kegagalan, maka akan mengakibatkan suatu kecelakaan ataupun kerusakan. Ya, itu akan di-cover nanti di sini. Yang berikutnya mengamati aturan izin kerja ataupun eksekusi. Ya, jadi nanti kita sebelum kita membuat Samako ini, ya, di dalam persyaratannya, maka kita harus ketahui dulu bagaimana aturannya, izin kerjanya seperti apa ketika kita mengeksekusi. Kenapa? Karena sama halnya seperti inspeksi, ketika kita tidak paham melakukan suatu pemeriksaan suatu alat, ketika kita salah melakukan inspeksi suatu alat, ya, itu bisa berakibat fatal pastinya. Ya, maka tadi saya katakan kita harus melibatkan nanti engineer. Ya, selain kita dari orang safety yang akan membuat sistem, kita harus melibatkan engineer nantinya yang ikut bersama-sama dengan kita mengeksekusi alat mana yang mau dilakukan pengecekan, alat mana yang mau diinspeksi, ya, dan alat mana yang memang harus diganti. Dan yang berikutnya adalah mengikuti aturan management of change. Ya, saya rasa ini adalah sistem juga, ya, management of change, MOC, ya, sering dikatakan orang MOC. Ketika suatu alat, ketika suatu cara kerja mengalami suatu perubahan, ya, itu sudah masuk ke dalam prosedur juga, maka harus dilakukan management of change, ya, harus dilakukan management of change. Tujuannya apa? Ketika ada perubahan alat, ketika ada perubahan spesifikasi ataupun perubahan cara kerja, ya, pastinya kita menggunakan management of change, ya. Nah, ketika kita melakukan management of change, maka kita nanti juga akan connect kepada Samako ini, ya, dan tidak bisa disamakan. Wah, dulunya kita melakukannya itu, Pak, hanya sekali 6 bulan misalnya, ya. Nah, kita lihat ada nggak perubahan-perubahan yang terjadi selama 6 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Ternyata spesifikasinya berbeda, Pak. Alat ini tadinya 6 bulan, sekarang menurut katalog dia harus lakukan setiap 3 bulan misalnya. Ya, jadi nanti juga dia harus mengikuti aturan-aturan daripada management of change yang dikatakan di sini. Oke, yang berikutnya definisi daripada safety critical system. Ya, tadi kita sudah bahas juga item Samako, ya, diidentifikasi berdasarkan pastinya risk assessment dan analisis. Ya, ini juga sudah umum. Ya, nanti kita juga akan melakukan definisi safety critical system melalui apa? Supplier information, ya, dari si penjualnya,
kita akan mendapatkan informasi-informasi, oh cara kerja alat ini seperti ini loh. Ya, mungkin selama ini kita nggak pernah install namanya itu safety valve. Ya. Nah, untuk mengetahui kita safety valve, ya pasti kita harus mendapatkan dari supplier information-nya. Kita dapatkan katalog dan sebagainya. Ya, nanti kita tentukan apakah nanti di dalam alat yang kita beli ini terdapat beberapa safety critical system yang harus dilakukan pengecekan atau yang harus dilakukan Samaku di situ. Ya. Juga dalam definisi ini project engineer, ya, ketika melakukan suatu project engineer, kita juga harus mendapatkan data-data tadi. Yang berikutnya plant engineer, ya, di pabriknya sendiri seperti apa. Dan juga kita akan mendapatkan definisi daripada safety critical system ini dari pengalaman si operator, ya, dari pengalaman si operator dan organisasi pemeliharaan. Mereka bisa memberikan juga feedback nanti kepada kita. Pak, mungkin ada yang terlewat ini ya, bagian-bagian yang kecil. Pak, itu alat itu kalau kita gunakan, ya, alat contohnya mesin genset lah katakan. Genset itu kalau kita gunakan, ketika terjadi suatu trouble, kita pencet emergency stop loh Pak, ya, sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Tapi ketika kita pencet emergency stop, itu sering nggak mati loh, ya. Nah, kenapa di sini harus dilibatkan juga operator ataupun organisasi pemeliharaan, ya? Pastinya operator adalah orang yang setiap hari kontak dengan mesin. Ya, operator adalah orang yang setiap hari mengetahui karakteristik daripada mesin. Oke, engineer ada. Oke, periksa uji ada. Oke, inspeksi ada. Tapi tidak pernah dilakukan inspeksi itu setiap hari. Tidak pernah dilakukan itu periksa uji setiap hari. Nah, di sini kita juga perlu mendefinisikan safety critical system itu melalui pengalaman daripada si operator. Feedback yang kita dapatkan dari si operator itu nanti bisa kita note, ya, menentukan itu masuk ke kategori safety critical system atau tidak. Ya. Mungkin sekarang bayangannya lebih ke safety valve, mungkin sekarang lebih bayangan kepada pendeteksi panas, ya, itu bayangannya kepada emergency stop. Terus sampai di mana nih scope Samaku kalau begitu? Ya. Nah, kita kalau mau mengetahui scope Samaku, maka kita harus mengetahui dulu safety critical system. Ketika ada yang dinamakan safety critical system, ataupun ketika suatu alat yang ketika dia tidak berfungsi bisa menyebabkan kecelakaan, bisa menyebabkan accident, bisa menyebabkan ledakan dan sebagainya, maka alat itu sudah dikatakan safety critical system. Ya. Kalau begitu, simpelnya, ya, lampu emergensi masuk safety critical system nggak? Masuk. Ya, ketika terjadi blackout, ya, ketika terjadi pemadaman tiba-tiba, orang yang ada di lapangan, ya, itu tidak tahu arah kemana. Sementara kita memiliki di sana contohnya ada emergency lamp, ya, ataupun lampu emergensi. Ketika lampu itu tidak berfungsi, maka orang akan mencoba berjalan ke arah yang menurut mereka itu bisa mereka lalui. Ya, nah itu masuk ke dalam safety critical. Jadi jangan berpikir ketika kita ngomongin Samaku, ketika kita ngomongin safety critical system, kita hanya ngomongin bagian alat-alat daripada mesin. Tidak, ya. Kebetulan tadi contohnya yang saya share di dalam presentasi ini adalah boiler. Ya, boiler yang rusak itu akibat kegagalan daripada limit switch. Ya, kebetulan itu. Tapi apakah skopnya hanya di mesin? Tidak. Ya. Terus bagaimana kita menentukan skopnya? Ketika suatu alat yang dia tidak berfungsi, bisa mengakibatkan kerusakan, bisa mengakibatkan ledakan dan sebagainya. Nah, dia dikatakan safety critical system. Dan kalau sudah masuk safety critical system, maka dia harus masuk ke dalam item Samaku. Ya, di Samaku nanti dia akan dikontrol, ya, periodik dia pengecekan seberapa lama, apa-apa saja yang harus dicek, ya, dan nanti penunjukan siapa orang yang mau cek itu lebih detail nanti di situ di dalam Samakunya, di dalam prosedur yang sudah kita bangun. Oke. Lanjutnya adalah critical points, ya, kita lihat di sini. Penentuan item. Jika Samaku items dikelola dalam sistem perawatan preventif, alat tersebut harus ditandai untuk memungkinkan pengambilan terpisah dalam kotak database-nya. Ya, jadi di dalam Samaku itu tidak boleh dicampur dengan yang namanya sistem perawatan, ya, ataupun yang biasa dilakukan preventif oleh maintenance. Ya, nanti kita harus pisah dia data database-nya. Kalau ini penggantiannya karena dari sisi lifetime, ya. Kalau ini pergantiannya dari sisi memang hasil pengecekan di dalam Samaku itu sendiri.
Karena dalam Samako dia tidak akan menunggu kepada lifetime. Tapi ketika suatu safety critical system dinyatakan sudah tidak berfungsi, atau ketika dikatakan safety critical system itu sudah tidak bisa bekerja sesuai dengan spesifikasinya, maka alat itu harus segera diganti. Ya, berbeda dengan kalau kita ngomongin preventive maintenance, banyak engineer itu masih berpikir, wah ini masih skopnya dalam lifetime-nya loh Pak. Ini masih aman loh kita gunakan. Ya, karena di katalognya mengatakan sampai 50.000 jam kok ini. Ya, kita masih. Halo Bang Giat, suaranya hilang. Oke, cek lagi, silakan Bang Giat. Oke, mohon maaf tadi. Jadi ketika ya sudah dilakukan pengecekan di dalam perusahaan, alat-alat apa saja nanti yang masuk ke dalam safety critical system dan harus dilakukan Samako, ya kita tuangkan ke dalam prosedur. Ketika dituangkan dalam prosedur, nanti akan dilihat daripada manpower yang tersedia. Apakah Samako ini harus dilakukan oleh internal perusahaan? Apakah Samako ini harus dilakukan oleh engineer internal perusahaan? Tidak, ya. Kita bisa memakai pihak ketiga ataupun kontraktor nantinya untuk melakukan pengecekan ini. Tapi kita sebagai owner ataupun perusahaan, kita harus menentukan ini, ya, karakteristik mesin itu seperti apa, terus dalam safety critical systemnya, bagian-bagian apa saja yang harus dicek nantinya. Ya. Nah, boleh dilakukan oleh pihak ketiga, tapi mereka harus mengikuti sesuai dengan acuan yang sudah kita tentukan. Contoh safety valve, ya. Safety valve harus dilakukan pengecekan per 6 bulan misalnya. Apakah dia ketika sudah mencapai pressure yang ditentukan, dia akan bahasanya bypass ya, ngejos gitu. Nah, itu kita bisa memberikan list kepada si kontraktor. Contohnya safety valve itu dia bekerjanya di 10 bar. Ketika dia naik sampai ke 15 bar, otomatis dia akan rilis misalnya, ya. Nah, itu dilakukan ke dalam Samako. Kenapa? Karena itu sudah masuk ke dalam safety critical system. Ketika salah satu safety valve itu tidak bekerja, maka yang sifatnya tabung kita ketahui jika dia akan masuk terus tekanan, maka bisa akan terjadi ledakan. Ya, itu simpelnya memang cara kerja inspeksi ke dalam safety critical system adalah seperti itu, ya. Safety valve, tadi heat detector dan sebagainya. Ya, jadi bisa juga nanti diambil ataupun diberikan tanggung jawab kepada kontraktor dalam hal untuk melakukan pengecekan sendiri. Oke, pembagian Samako. Ini tadi di awal saya katakan, walaupun Samako ini sebenarnya banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan engineering, ya. Kalau kita mungkin melihat ini Samako, wah, lebih ke safety valve, lebih ke heat detector, pendeteksi panas, atau ya untuk deteksi panas ataupun untuk pendeteksi yang lain-lainnya, ya, pressure untuk tekanan air ataupun level air dan sebagainya. Orang berpikir, wah ini semuanya engineering nih Pak. Nah, apakah Samako itu hanya digunakan atau Samako itu hanya berjalan untuk mesin-mesin yang sifatnya engineering? Ya, tidak ya. Jadi Samako ini bukan hanya untuk peralatan-peralatan mesin saja. Tapi setelah dikembangkan, ternyata Samako ini juga berlaku untuk peralatan-peralatan safety. Kenapa masuk ke peralatan safety? Karena tadi kita lihat daripada definisinya ataupun daripada skopnya yang dikatakan safety critical system, maka akan masuk ke dalam list Samako itu sendiri. Ya, di engineering atau di mesin ya mungkin lebih banyak, udah pasti. Di situ ada emergency stop, di situ ada safety valve dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan peralatan safety? Ya, apakah itu masuk? Ya, kalau kita lihat
kita balik lagi, apakah peralatan safety itu masuk ke dalam safety critical system? Contoh, ya, kita mempunyai full body harness. Apakah kalau full body harness ini gagal, ya, baik itu hook-nya ataupun di ring-nya dan sebagainya, ketika itu gagal, bisa nggak menyebabkan orang celaka? Bisa nggak menyebabkan orang menjadi korban dan sebagainya? Oh, bisa. Nah, itu kita masuk ke dalam safety critical system. Ketika dia masuk ke dalam safety critical system, maka alat itu harus masuk ke dalam list SAMAKO. Ya, kalau dia sudah masuk ke dalam list SAMAKO, maka alat itu harus dilakukan pemeriksaan secara periodik, ya, sesuai dengan nanti katalog yang ditentukan pada masing-masing peralatan tadi. Ya. Nah, ini kita lihat ini terkait tanggung jawab daripada perusahaan. Ya, memang secara garis besar SAMAKO ini lebih banyak digunakan di perusahaan-perusahaan manufacturing, ya, secara garis besar, ya, bukan dikatakan di kontraktor itu tidak menggunakan, tapi kebanyakan itu di manufacturing. Nah, bisa kita lihat dari perusahaan, dia harus melakukan identifikasi dulu nih, list mana yang menjadi SAMAKO items, ya. Nah, apa dasarnya masuk ke dalam SAMAKO items? Ketika dia sudah masuk ke dalam safety critical system, maka dia akan masuk ke dalam SAMAKO items. Yang berikutnya adalah mendefinisikan fungsi kritis keselamatan setiap SAMAKO-nya. Ya, itulah tugas-tugas daripada perusahaan. Kalau dia terjadi kegagalan, ya, kritikalnya seperti apa nih? Ya, ledakan kah, kebakaran kah, korban kah, dan sebagainya. Juga yang berikutnya menentukan jadwal waktu pemeliharaan untuk setiap fungsi kritis ataupun kritikal daripada keselamatannya. Ya, nggak bisa disamakan. Kalau kita melakukan SAMAKO itu akan ke dalam periodik 6 bulan semuanya, akan ke dalam 1 tahun semuanya, tidak bisa. Tapi kembali kepada peralatan masing-masing. Ya, ada yang sifatnya monthly, bulanan ada. Ada yang sifatnya itu mungkin per 3 bulan, quarterly ada. Ada yang sifatnya itu semester ada. Dari mana kita dapatkan ini semuanya? Monthly dan sebagainya. Bukan berdasarkan feeling, bukan berdasarkan kemauan pimpinan, tapi kita harus berdasarkan kepada katalog ataupun keterangan-keterangan daripada mesin-mesin yang kita gunakan tadi. Ya. Yang berikutnya menetapkan prosedur standar untuk inspeksi, ya, servis, pemeriksaan, pengujian, dan perbaikan. Ya, setelah kita sudah membuat itu jadwal pemeliharaannya, nah jangan lupa dibuat suatu prosedurnya supaya menjadi acuan daripada apakah engineering dan juga departemen safety, ya, untuk sama-sama bisa mengontrol daripada list semua mesin-mesin yang sudah masuk ke dalam list SAMAKO tadi. Nah, pertanyaannya, apakah mesin-mesin yang sudah dilakukan list ke dalam SAMAKO sudah dilakukan pemeriksaan secara internal, perlu nggak dilakukan juga eksternal? Perlu, jawabannya perlu, ya, karena kita dari sisi internal bisa melakukan pengecekan, pastinya sudah sesuai dengan kompetensi orang tadi, ya. Engineering, misalnya pengecekan untuk elektrikal, dia harus sudah punya kompetensi di elektrikal. Mekanikal juga sama seperti itu. Tapi secara regulasi juga ada beberapa memang yang harus diverifikasi oleh eksternal. Bukan berarti kalau kita sudah melakukan inspeksi, kita sudah memiliki sistem namanya SAMAKO, eksternal tidak perlu, ya. Jadi tetap harus juga lakukan eksternal, karena dari regulasi juga diatur, ya. Oke, yang berikutnya memastikan inisiasi dan pengawasan yang tepat untuk menegaskan pelaksanaan perintah kerjanya. Nah, inilah semua tugas-tugas daripada perusahaan sendiri, ya, tanggung jawab perusahaan. Dan masih ada lagi lanjutannya untuk tanggung jawab perusahaan, memastikan juga bahwa perubahan dan modifikasi dicatat dalam dokumen pabrik. Ya, mungkin teman-teman yang lain, saya yakin sudah memiliki sistem, ya. Setiap perubahan itu memiliki sistem yang kita kenal dengan namanya MOC, ya, ataupun Management of Change. Ketika dilakukan suatu perubahan di mesin, ketika dilakukan perubahan cara kerja, lakukan perbedaan spesifikasi, maka ketika perubahan itu sebelum dilakukan harus direview dengan namanya Management of Change. Nah, kalau kita sudah memiliki Management of Change, ketika kita akan melakukan perubahan, ya, jangan lupa melakukan review dulu, melakukan identifikasi bahaya kembali, dan dicatat, ya, dan didokumentasikan di dalam pabrik tadi.
supaya orang-orang tadi tahu, wah ini tadinya pengecekannya 6 bulan, dengan spesifikasi baru dia harus 3 bulan. Bisa jadi lebih lama kan mungkin, ya. Jadi kita harus juga merekodnya. Yang berikutnya memastikan persetujuan yang tepat dari Samaku, di mana pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa ataupun kontraktor terlibat. Ya, itulah salah satu juga tanggung jawab daripada perusahaan. Ya, kalau memang ada pihak-pihak ketiga yang harus terlibat, kita harus tentukan dalam prosedur dan kita harus sampaikan kepada perusahaan jasa ataupun kontraktor tadi. Ya. Dan yang terakhir, memastikan bahwa Samaku oleh kontraktor dilakukan sesuai dengan kontrak masing-masing. Ya, kalau memang dari sisi manpower, dari sisi SDM, ya mengatakan wah internal kami tidak bisa lakukan sendiri, semua kami harus lakukan kepada eksternal. Ya, kami untuk Samaku semua peralatan kami yang sudah kami lakukan identifikasi, yang sudah kita list, nah itu harus kita berikan kepada eksternal. Silakan saja, ya. Jangan lupa nanti harus detail dijelaskan di dalam kontrak supaya kita bisa memonitor part-part mana yang masuk ke Samaku dan part-part mana memang yang sudah benar-benar dilakukan safety maintenance control tadi sesuai dengan jadwalnya yang ditentukan. Oke. Ya, untuk dokumentasi ya pastinya setiap kegiatan yang kita lakukan ya itu nanti terkait apakah kita diaudit, terkait apakah terjadi suatu kecelakaan dan sebagainya ya. Kita bisa menunjukkan dari sisi dokumentasinya bahwasanya memang benar kita lakukan, bahwasanya sesuai yang kita lakukan ya, ataupun bisa dibantu dengan aplikasi Excel atau kalau teman-teman sudah menggunakan SAP ya, itu bisa di-input ataupun bisa di-link dengan bantuan-bantuan yang seperti ini tadi ya, dari sisi dokumentasi agar kita gampang memonitornya ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan SAP ini lebih live bahkan ya. Kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan SAP itu bisa dikoneksi kepada SAP dan setiap orang-orang yang memiliki akses itu bisa mengetahui bahwasanya peralatan tadi itu sudah dilakukan pengecekan atau belum. Kalau Excel sifatnya mungkin kita diminta kita kirim kartu, kita lihat kartunya akan ketahuan. Tapi kalau SAP ya sudah di link ya, itu bisa dicek juga nantinya. Oke. Nah, ini beberapa item Samaku ya berdasarkan definisinya. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, Samaku itu sekali lagi bukan hanya kepada part-part ataupun bagian-bagian daripada mesin, ya, tapi banyak ya yang memang yang ketika dia masuk ke dalam safety critical system, maka dia akan masuk ke dalam itemnya Samaku. Jadi cara melihatnya seperti itu. Jangan melihatnya, wah kalau ini gagal maka ledakan besar akan terjadi. Kalau ini gagal maka kebakaran besar akan terjadi. Ya, kalau mesin ini gagal atau mesin ini cukup besar, maka ini harus Samaku. Nggak seperti itu. Jadi kita nggak melihatnya besar atau kecil. Ya, justru ataupun bisa saja Samaku itu ataupun safety critical system itu muncul ketika kita melakukan identifikasi bahaya. Contoh yang pernah kita lakukan juga, salah satu konsen adalah di dalam suatu kantor atau di dalam suatu perusahaan, ya, katakanlah kantor, kalau di perusahaan mesin-mesin sudah menggunakan emergency stop. Dalam suatu kantor, ya di situ banyak peralatan listrik. Nah pertanyaannya, ketika ada seseorang yang kesetrum di lantai 3, nah di mana orang tadi bisa menolong, di mana orang-orang itu bisa memberhentikan aliran listrik dengan cepat. Ya, nah itu banyak sekali nggak dipikirkan oleh teman-teman, ya teman-teman yang memang tidak konsen kepada safety critical system, ya ataupun tidak melihat bagian-bagian itu memang bisa berakibat parah nantinya, ya. Nah untuk itu secara engineering mereka akan bisa menginstal di situ untuk memadamkan atau memutus aliran listrik. Ya secara umum kita ketahui adalah dengan menekan emergency stop, ya. Jadi bisa saja safety critical system itu muncul ketika identifikasi bahaya bisa, ya ataupun sudah ada safety critical system, tapi kita tidak tahu nih masuk ke dalam safety critical system atau tidak gitu, ya. Jadi ketika dia sudah ditentukan sebagai safety critical system, maka dia akan masuk ke dalam list Samaku. Ketika dia sudah masuk ke dalam list Samaku, maka kita bisa melakukan kontrolnya ataupun safety maintenance-nya dari sisi ke fungsi daripada alat-alat tadi, ya fungsi alat tadi, baik itu untuk mendeteksi air, baik itu untuk mendeteksi panas, baik itu mendeteksi pressure dan sebagainya. Ya. Nah di sini saya lihat atau saya tunjukkan
beberapa general emergency system yang juga masuk ke dalam SAMAKU, yang harus dilakukan juga SAMAKU. Contoh seperti alarm system, juga dari sisi emergency system ya, seperti alarm system, di situ ada temperatur, ada pressure, ya, ada explosion limit, overload dan sebagainya. Ya, itu semua masuk ke dalam safety critical system. Ya, juga apakah sistem emergency organization, ya, radio, pager dan sebagainya. Nah, itu juga masuk ke dalam SAMAKU. Ya, sampai juga gas detector, ya, itu masuk ke dalam safety critical system dan itu harus dicek, harus dilakukan safety maintenance control ataupun dilakukan SAMAKU terhadap alat itu, ya. Sedangkan dari sisi PPE juga masuk loh. Ya, PPE itu apa? Seperti dust mask, ya, masker itu masuk, ya. Grounding masuk, ya. Emergency shower, eye washer, ya, first aid equipment dan sebagainya. Itu masuk ke dalam SAMAKU. Kalau kita mau mendefinisikan secara detail, ya. Nah, apa alasan kita ini masuk ke dalam SAMAKU? Kembali lagi, itu masuk ke dalam safety critical system nggak? Ya. Ketika ada seseorang yang matanya terkena bahan kimia, dia mau menggunakan eye washer-nya nggak keluar airnya. Ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Bisa terjadi luka yang fatal, ya. Bisa jadi luka yang lebih parah jadinya. Nah, makanya alat yang eye washer saja itu masuk ke dalam safety maintenance control, ya. Harus dilakukan SAMAKU karena itu masuk ke dalam safety critical system. Nah, kita lihat lagi dari sisi yang lain, ya. Tadi dari sisi yang general. Untuk dari sisi environmental protection, apa saja yang masuk kira-kira contoh-contohnya? Ya. Media untuk pembersih, tumpahan ataupun pengering, ya. Emergency shutter, ya, fire water dan sebagainya, boiler, gas cylinder, ya, mixing tank, pressure kettle dan sebagainya itu masuk ke dalam SAMAKU juga. Beberapa contoh-contoh, ya. Contoh yang lain lagi, apalagi nih kita lihat, ya, berdasarkan definisi fire protection, alarm push button ataupun sering dikatakan orang break glass, ya. Nah, itu masuk nggak ke SAMAKU? Masuk, ya. Ya, mungkin teman-teman sudah melakukan checklist, ya, lakukan checklist berfungsi atau tidak, tapi sangat baik sekali jika checklist tadi itu Anda tuangkan ke dalam SAMAKU, ke dalam safety maintenance control. Ketika Anda buatkan lagi ke dalam prosedur, Anda buat lagi untuk kontrol daripada semua peralatan-peralatan tadi. Anda buat lagi list daripada semua peralatan tadi yang memang Anda inspeksi, yang sudah Anda anggap itu menjadi safety critical system. Ya, jadi secara ketika ada permintaan dari pimpinan, dia pengen tahu nih, ya, kesiapan daripada semua peralatan yang kita gunakan di perusahaan ini, apakah peralatan itu bisa berfungsi dengan baik, ya. Jadi kita, ya, oke, selama ini kita menunjukkan inspeksi. Nah, apakah hasil inspeksi yang kita berikan itu sudah mencakup keseluruhan? Ya, saya yakin juga beberapa teman-teman pasti melakukan inspeksi itu kepada yang menurut kita adalah kritikal, menurut kita yang itu adalah besar alatnya, menurut kita adalah yang umum alatnya, ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam safety critical, kita bisa mencari lagi alat-alat lain, ya, ataupun peralatan-peralatan lain yang memang dia harus dilakukan inspeksi dan harus dilakukan SAMAKU, ya. Nah, ini contoh-contoh tadi dari sisi fire protection. Ini juga saya akan tunjukkan contoh-contoh untuk explosion protection juga, ya, explosion flap, ya, untuk flap-nya ada, explosion isolation system dan sebagainya. Ini saya rasa contoh-contoh saja, ya. Dan juga instrumen, pastinya instrumen kontrol ini juga ya paling banyak, ya, seperti sensor, apakah sensor panas, sensor tekanan dan sebagainya, ya, signal, indikator, controller, ya, sampai kabel tray, ya, elektromagnetik dan sebagainya itu masuk ke dalam SAMAKU juga dan harus lakukan SAMAKU juga, ya. Nah, inilah semuanya usaha-usaha yang harus kita lakukan dalam hal pencegahan terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Jadi sampai sedetail itu, ya. Kenapa? Karena kita harus menunjukkan ini kepada orang, kepada tamu, kepada pimpinan, ya, usaha apa yang kita lakukan, ya, dalam hal pencegahan kecelakaan dari sisi inspeksi, dari sisi pengecekan alat, ya. Terus bagaimana kita bisa mengontrolnya? Kalau pimpinan itu pengen tahu, saya mau tahu dong yang di genset itu kapan sih itu untuk deteksi panasnya itu dia terakhir dicek, ya. Nah, kita bisa memunculkan dalam sebuah report, ya. Dan kalau dia mau tahu lagi di genset itu ada berapa item sih sebenarnya yang harus dicek,
ya kita bisa buat listnya dalam safety critical system. Ya, nantinya kita bisa tunjukkan ke dalam Samako. Ya, jadi seperti itu, lebih detail dia. Nah, ini untuk transportation juga material handling, ya, dari conveyor, cranes, ya, elevator, indikator, hoist dan sebagainya. Jadi memang ini mirip seperti maintenance, ya. Kalau kita lihat seperti udah kegiatan maintenance, tapi dalam safety maintenance control, ya, dia lebih konsen sebenarnya ketika alat itu rusak, maka bisa berakibat kecelakaan. Ya, ketika alat itu rusak akan mengakibatkan kerugian. Ya, kalau orang berpikir ini bedanya dengan maintenance apa ya? Mirip-mirip ini saya lihat. Ya, secara umum dia mirip dengan maintenance yang dilakukan oleh engineering. Ya, tapi jangan lupa juga tadi selain mesin, ya, juga peralatan-peralatan safety juga masuk ke dalam safety critical system dan harus juga dilakukan Samako. Ya. Nah, ini salah satu contoh ya Samako layout contohnya. Jadi kalau kita sudah membuat Samako, ketika kita mau menunjukkannya kepada apakah pimpinan ataupun tamu ataupun auditor ya, yang mereka mempertanyakan apakah di sini aparnya sudah Anda lakukan pengecekan ya. Nah, kita sudah memiliki layout seperti ini, kita bisa menunjukkan nanti dalam list. Oh ya, apar ini nomor 10 contohnya. Ini buktinya Pak, kita lakukan ya. Dan kita akan melakukan pengecekan berikutnya di tanggal sekian. Kita sudah ada nih planningnya ya. Apakah sifatnya monthly, apakah sifatnya itu quarterly dan seterusnya. Itu bisa kita tunjukkan nanti kalau kita sudah memiliki Samako tadi. Ya, walaupun dia inspeksi sudah ada, tapi kita bisa tunjukin ya dari sisi sistem yang sudah kita bangun. Ya. Nah, kalau dalam report Excel-nya bisa seperti ini ya, salah satu contohnya ya. Contohnya panel fire alarm ya. Dari sisi engineering ya mengatakan ataupun dari sisi pabrikan daripada alarm tadi, oh ini aman kita gunakan ataupun aman kalau selama 4 bulan. Setiap 4 bulan lakukan untuk Samakonya ya, data Samakonya. Oh, untuk key detector juga ya, dia mampu 4 bulan. Untuk smoke ya 4 bulan. Ya, jadi bisa dibuat seperti ini ya. Nanti lokasinya di mana ya, terus juga ditentukan ini setiap berapa lama dilakukan. Sampai tangga ya, portable ladder, fixed ladder itu dilakukan. Ya, tangga-tangga itu dicek apakah ada bagian-bagian baut yang kendor. Ya, kritikal, kenapa bisa tangga itu terbalik kalau digunakan. Gas detektor ya. Dan nanti bisa dikembangkan lagi di masing-masing tempat kerja ya sesuai dengan alat-alat apa saja yang digunakan. Itu dari sisi peralatan safety ya. Nah, ini dari sisi peralatan-peralatan mesin ya. Contohnya ini katakan ini satu proses ya. Proses crushing menggunakan mesin crusher. Nah, kita bisa melakukan list. Oh, di sini apa saja yang saya lakukan pengecekan. Oh, di sini saya ada alat yang harus saya cek. Nih, harus ada saya cek, ada sensor dan sebagainya. Ya, kita bisa tuangkan ke dalam gambar. Terus di sini ada juga beberapa emergency stop yang saya harus pastikan ketika dia ditekan emergency stopnya, maka mesin harus berhenti. Maka aliran listrik harus terputus. Ya, jadi sebaiknya suatu tempat yang sudah kita list ya dalam suatu list Samako, maka juga bisa lebih gampang kita buat juga dalam bentuk layout seperti ini. Ketika ada orang pengen melihat, ini di mana-mana saja. Ya, ketika pengen mereka tahu, ini masih berfungsi atau tidak, mana buktinya? Ini ada buktinya nih. Ya. Terus alatnya di mana? Alatnya di sini. Sesuai nggak nih dengan kriteria daripada spesifikasinya? Ya nanti bisa dituangkan dalam bentuk list seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ya, di mesin tadi, crusher. Di sini kita ada memiliki emergency stop. Ya. Nah, di sini ada keterangannya tambahan. Terus di sini ada periodiknya, berapa lama. Oh, ini setiap semester. Ini sudah kita lakukan loh. Ya, ini sudah kita lakukan di Agustus. Nah, ini ada dia periodiknya. Ya, nanti pastinya di sini ada setelah ini untuk sign ya. Nah, di sini ada limit switch, ada temperatur transmitter, ya dan sebagainya. Dan penempatannya itu lokasinya jelas di mana saja. Jadi kalau mau ditanya seberapa banyak alat-alat yang harus dilakukan Samako setiap bulan, kita bisa nunjukin datanya. Seberapa banyak alat-alat yang lakukan Samako dalam satu pabrik ini, kita bisa tunjukin reportnya. Ya. Terus yang mana-mana saja yang tidak berfungsi, kita bisa juga tunjukin dalam bentuk report. Ya. Ini bisa dibuat dalam satu Excel mungkin, bisa di-connect juga ke SAP, dan lebih gampang kita memberikan nanti report kepada pimpinan. Ya. Beberapa perusahaan-perusahaan itu akan ada report ini yang rutin, apakah bulanan ya. Pimpinan itu pengen tahu
bahwasanya semua peralatan-peralatan safety atau semua proteksi-proteksi terkait mesin itu masih berfungsi. Mereka pengen mendapatkan satu report daripada engineer ataupun orang safety sendiri. Ya, jadi contohnya seperti ini. Oke, itu saja materi saya terkait Samako. Ya, jadi bisa saya definisi atau saya rangkum ya, supaya Anda tidak terlalu melebar kemana-mana. Ya, apa bedanya Samako itu dengan inspeksi? Mirip, hampir sama-sama mirip ya. Ketika kita melakukan Samako, maka kita melakukan inspeksi. Tapi sebelum kita menentukan mana-mana item Samako, kita harus melakukan identifikasi dulu. Ya, harus lakukan identifikasi. Ketika dia masuk ke dalam safety critical system, maka dia harus masuk ke dalam item Samako. Ketika dia sudah masuk ke dalam Samako, ya kita harus membuat prosedur disesuaikan dengan karakteristik mesinnya. Apakah dia bulanan, apakah dia per 3 bulan, dan seterusnya. Ya. Oke, terima kasih. Itu materi dari saya. Saya kembalikan ke Pak Denny. Wah, luar biasa. Tangan lo. Oke, Pak Anggiat, boleh di stop share screen dulu? Oke, siap. Oke, ya. Nah, sebelum masuk ke session tanya-jawab, saya ada informasi dulu buat teman-teman semua. Izin Pak Anggiat. Oke, boleh minum dulu. Silakan, Pak Anggiat. Oke, Bapak-Ibu semua yang menginginkan sertifikasi atau lanjutan dari pelatihan, ada sertifikasi Kemenaker RI dan BNSP, silakan menghubungi Bu Made. Dan untuk pengambilan e-certificate, di chat tadi saya sudah informasikan, bisa menghubungi Mbak Septiana di 0856 1512 824. Silakan ambil atau tidak karena tidak diwajibkan karena ada berbayarnya. Instagram kita @mediatama, Facebook official kita Tama Mediatama Sertifikasi, dan YouTube kita Kaci Deni. Jadi Bapak Ibu semua, ya insya Allah nanti juga ini kita akan share di YouTube-nya Kaci Deni ya, kalau ini informasinya bagus. Jadi Mediatama menggunakan Zoom Webinar, YouTube, dan Mika Pro ya. Mika Pro sudah tadi diperkenalkan. Nah, bagi Bapak Ibu semua menginginkan untuk sertifikasi Kemenaker RI untuk ahli K3 umum itu ada tanggal 17 sampai 29 Juli ya. Jadi teman-teman masih ada promo nih, diskon 500.000 untuk pembayaran lunas H-10. Silakan online training selama 13 hari. Syaratnya nanti harus bisa menggunakan komputer dan punya komputer. Kita menggunakan aplikasi Google Classroom dan Zoom Meeting. Lalu juga ada auditor SMK 3 nih teman-teman, bersertifikasi Kemenaker RI juga. Ini ada subsidi dari pemerintah. Jadi kita laksanakan, harganya sangat murah sekali, yaitu 1 juta, sebentar, saya lihat dulu, 1.850.000 ya. Nah ini silakan nanti teman-teman semua, terbatas ya teman-teman ya, karena kita menggunakan Zoom. Ini auditor SMK 3, lalu juga ada lagi ahli muda K3 konstruksi, juga sertifikasi Kemenaker, silakan Bapak Ibu semua, ini juga bersubsidi dengan harga 2.950.000. Supervisor peranca juga sama, 2.950.000 ya, silakan nanti menghubungi. Nah, untuk besok, materi besok ada Fatal Risk Management System ya, bersama praktisi K3 dari kontraktornya Freeport, khusus datang pas dia lagi libur ya, Jakarta, sama Pak Toha, ini juga nanti sama Pak Walid, bagaimana tetap fit dan produktif di era new normal. Lalu, nah ini jangan dilewatin ya teman-teman ya, Mediatama bekerja sama dengan PJK3 Asindo Tama ya, sama-sama Tama ya. Asindo Tama Cilacap bersama Pak Anif Nur Rahman, direkturnya Asindo Tama. Kita belajar basic K3 Migas ya. Silakan di hari Jumat malam. Semua webinar kita laksanakan malam hari ya. Lalu hari Minggunya bersama Mas Kris Rahmanto, ini ada materi tentang tantangan safety officer pertama kali kerja di perusahaan. Jadi kalau teman-teman baru pertama kali kerja di perusahaan, biasanya grogi, apa yang harus dilakukan, bingung, ya kan, dicuekin, diapain. Nah, kita coba bahas tips-tipsnya di sini ya. Lalu berikutnya, ini di hari Senin nih ya teman-teman, kita Mediatama kerjasama dengan HEC Indonesia Pusat ya, dengan Pak Hendra Jati SPD ya, kita belajar mengenai safety inspection ya. Silakan nanti daftar. Oke, nah ini juga kalau teman-teman pengen dapat jaket gaul Boomers Mediatama, nah syaratnya apa? Pertama, ini kita ubah ya, yang kemarin itu harus subscribe bla 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 gitu, sekarang kita ubah.
Jadi teman-teman boleh mengambil e-certificate 10 kali webinar Mediatama yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Silakan ambil 10 e-certificate atau 10 webinar, ikuti training mandiri melalui YouTube-nya Kak Cideni, screenshot bukti belajarnya, hubungi tim Mediatama yang dikenal untuk pengambilan 10 e-certificate. Biayanya berapa? Kalau member Mika Pro 75.000 ya, kali 10 750.000. Kalau yang non member 99.000 kali 10 990.000. Bonusnya adalah jaket pilot bombers. Oke, jaket gaul pilot bombers ya. Jaketnya praktisi K3 Indonesia. Ini dia panggilannya ya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Oke, ada pertanyaan ini Pak Anggiat. Nah, katanya gini. Apakah Samako ini sama dengan proses safety management pada elemen aset integrity? Nah, ini Pak Tengku Ferdi. Sama nggak tuh Pak? Dengan proses safety management ya? Iya. Itu berbeda, Pak. Oh, beda. Jadi untuk Samako ini lebih mirip sebenarnya, dia lebih seperti inspeksi. Ya, lebih mirip seperti inspeksi. Dan juga mirip juga dengan PPM ya, yang dilakukan oleh engineering. Mirip juga dengan itu. Tapi kebetulan karena ini dia konsennya adalah kepada safety, dia hanya melakukan pengecekan-pengecekan, peralatan-peralatan yang kategori safety critical system saja. Seperti itu, Pak. Jadi tidak sama jawabannya. Oke, kalau mengacu ke ISO, ada nggak ISO atau standar apa yang dipakai di Samako ini, Pak? Ini Pak Sony bertanya nih, Pak Sony Nainggolan. Kalau terkait ISO, Pak ya? Iya. Nah, masuknya ke inspeksi, Pak. Oh, ke inspeksi. Dia masuk ke inspeksi. Memang saya juga nggak tahu ya, apakah di umum sana udah pernah dengar Samako gitu ya. Karena terus terang ini adalah produk daripada perusahaan saya yang lama dan saya belum pernah jumpain ya di perusahaan-perusahaan lain namanya Samako ini. Jadi kalau terkait ISO dia masuknya ke dalam skopnya inspeksi gitu. Berarti ke ISO 45001 gitu Pak ya, 2018 Betul. Ya. Oke, iya, itu ya. Masuk ke inspeksinya. Pak Sony ya. Terus juga ada Pak Robert juga bertanya nih. Salah satu sumber identifikasi Samako adalah supplier information. Bagaimana jika peralatan yang digunakan adalah peralatan yang lama, yang informasi engineering-nya itu udah hilang, Pak. Bahkan itu dari luar negeri, yang bahasanya itu sangat sulit dipahami. Apakah pihak ketiga bisa melakukan identifikasi Samako tanpa informasi dari supplier yang lama tersebut? Bisa nggak kayak gitu, Pak? Ya, itu pernah juga kebetulan saya alami ya dulunya, kita mendapatkan peralatan itu yang memang informasinya sudah hilang. Ya, informasi sudah hilang. Jadi terkait keselamatan, ya terkait dalam prosedur Samako, kita harus tahu tadi supplier information-nya. Nah, kalau memang itu tidak bisa kita dapatkan lagi dari website atau kita bisa mencari lagi suppliernya, sebaiknya alat itu memang kita harus ganti sebaiknya, ya. Karena kalau tidak kita ganti, kita tidak tahu Pak ketahanan alat tadi. Ya, tidak tahu ketahanan alat tadi dan kita kalau tidak tahu spesifikasi daripada alat, maka kita tidak bisa mengetahui kapan alat ini akan rusak nantinya, gitu loh. Ya, ada nggak metode seperti kalibrasi untuk mengetahui informasi dari alat tersebut? Ada nggak kayak gitu? Pastinya ada, Pak. Tapi dia tidak bisa mengatakan 100%, mendekati, Pak. Ya, ini kita nggak usah ngomong, ya kita nggak usah ngomongin alat yang terlalu rumit ya. Saya pernah mengecek satu pipa bertekanan aja itu waktu itu biasa di pipa itu kalau yang memang dia pipa bertekanan dia ada spesifikasinya. Nah waktu itu tidak ada di dalam pipa itu. Nah terakhir orang yang memang dia ahli pipa dia bisa mengetahui nih. Kami bisa mengetahui ini Pak pipa ini masih ketahanannya berapa bar. Kami tahu nih pipa ini ketebalannya berapa. Oke, tapi itu hanya lebih bahasanya mendekati Pak. Tapi bukan bisa bukan tidak bisa mengetahui secara detail gitu. Karena material-material itu terkadang tidak sama tapi bentuknya sama gitu. Jadi komposisi materialnya belum tentu sama. Makanya tetap harus dibutuhkan ya. Terus kalau yang bertanggung jawab terhadap penerapan Samako sendiri itu lebih tepatnya orang yang menggunakan alat atau memang kita tunjuk safety officer atau siapa yang melakukan Samako ini nih Pak? Itu Pak Andika bertanya seperti itu. Oke. Jadi secara umum ya Samako ini adalah sistemnya yang dimiliki oleh safety. Ya. Dia secara umum adalah safety. Nanti safety akan mensosialisasikan kepada engineering.
pastinya safety tetap harus berkomunikasi kepada engineering. Nah, terkait nanti siapa yang melakukan pengecekan, kembali kepada kompetensi. Ya, yang bisa dipaksakan internal ataupun eksternal. Eksternal juga kalau dia nggak memiliki kompetensi di situ, itu tidak boleh. Jadi harus tetap berdasarkan kompetensi. Mampu nggak dia melakukan pengecekan elektrikal ini? Mampu nggak dia melakukan pengecekan pressure dan sebagainya? Jadi kembali kepada itu, Pak. Harusnya di masing-masing perusahaan sudah punya engineering, ya kalau memang ada kompetensi bisa dilakukan oleh internal seperti itu, Pak. Jadi kompetensinya disesuaikan dengan apa yang diperiksa. Contoh Betul. misalkan panel listrik berarti ahli K3 listrik. Ada tabung pertekanan berarti ahli bejana tekan. Seperti itu ya, Pak ya? Betul. Jadi harus disesuaikan. Oke. Ya, beberapa perusahaan juga ada, Pak, yang memang dia tuh digabung ya, ME ya, mechanical electrical ada juga sih. Jadi nggak harus satu orang satu spesifik, nggak seperti itu juga. Kalau memang dia bisa menguasai, kompetensi memang ada, boleh gitu loh. Dan orang safety juga bukan berarti lepas ya. Karena kan ada beberapa seperti yang bisa dilakukan oleh orang safety dan timnya, seperti pengecekan hidran, pengecekan APAR gitu misalnya, ya, pengecekan tadi seperti fixed ladder, ya, tangga yang kecil-kecil ataupun portable ladder itu bisa dilakukan orang safety. Jadi memang nanti harus berkolaborasi, nggak semuanya diserahkan kepada engineer juga seperti itu. Nah, kalau perusahaan baru pertama kali menerapkan Samako, nah ini Pak Fajri nanya nih, itu teknisnya itu seperti apa Pak supaya Samako ini efektif nih dipakai oleh perusahaan baru diterapkan? Itu kayak gimana prosesnya? Apa yang harus dilakukan? Tadi ya pertamanya kita harus melakukan identifikasi dulu nih Pak. Ya, semua peralatan-peralatan itu kita harus identifikasi dulu. Ya. Nah kalau alat ini gagal, apa yang terjadi? Ya, nggak semua itu alat gagal langsung ledakan, nggak semua. Ya, kalau dia contoh rantai, ketika dia putus, ya paling dia nggak berputar. Itu nggak perlu masuk ke dalam Samako, nggak masuk ke dalam safety critical system. Tapi kalau memang dia rantai, ketika itu berhenti stuck, ya maka pressure akan kemana-mana. Nah itu masuk ke dalam safety critical system. Kalau dia sudah masuk ke dalam safety critical system, maka dia harus masuk ke dalam list Samako tadi. Ya, jadi kembali kepada identifikasinya. Jadi sebenarnya Samako ini untuk prioritas risiko yang tinggi ya setelah diidentifikasi bahaya gitu Pak Angget ya. Betul. Jadi kalau risiko kecil seperti pokoknya yang kecil lah itu kata Pak Pak Robert itu, cukup itu berarti saja. Oke. PPM saja, ya masuk ke dalam PPM-nya maintenance aja kalau itu. Kalau gensetnya besar nih Pak Melki nanya nih, kalau gensetnya besar masuk itu Pak Samako-nya. Nah, tadi seperti saya katakan dia tidak melihat besar kecilnya daripada peralatan, tapi berdasarkan kepada potensi bahayanya. Belum tentu genset besar itu risikonya besar, belum tentu. Ya. Belum tentu yang kecil juga risiko kecil gitu. Jadi balik pada risikonya. Tapi secara umum genset udah pasti masuk ke dalam kritikal ya, karena di situ ada juga pendeteksi panas ya untuk tegangan yang dihasilkan atau listrik yang dihasilkan itu kan harus ada juga di situ pengaturannya gitu loh. Secara umum sudah bisa dilihat seperti itu. Ini saudaranya Pak Anggiat nih, namanya Henry Toman Simanjuntak. Ini bertanya, apakah proyek konstruksi itu yang dengan bangunan tinggi atau high risk building itu harus pakai Samako juga nggak Pak? Ada nggak pengalaman konstruksi itu pakai Samako? Atau hanya untuk pabrik aja biasanya nih pakai Samako? Ya, kalau kita ngomong harus ya Pak ya, kembali lagi kepada nanti regulasinya ya, inspeksi. Nah, kalau harus ya, tapi kalau dikatakan perlu ya, karena kita ketahui untuk konstruksi juga di situ banyak yang kritikal sebenarnya. Tapi secara garis besar memang manufacturing, tapi konstruksi juga ada. Contoh, mereka menggunakan perancah ya ataupun scaffolding. Nah, di situ kan juga banyak bagian-bagian yang sebagai kritikal ya, ketika gagal salah satunya. Contohnya perancah yang model frame, ketika itu dia salah satu pinnya itu tidak benar, itu maka bisa lepas berjatuh segala macam. Nah, itu kritikal. Jadi tidak hanya di manufacturing saja, tapi di konstruksi juga perlu diterapkan Samako ini tadi. Nah, kalau Samako sudah diterapkan, terus dibuat laporannya, itu laporannya sendiri itu nanti ujung output-nya itu kemana nih Pak, follow up-nya? Ini Pak Priyasianando nih nanya. Ya, beberapa perusahaan mungkin terkait report saya nggak tahu kemana ya, tapi secara umum penanggung jawab perusahaan kita ketahui kan ketika suatu kecelakaan terjadi di perusahaan pasti ujung-ujungnya kepada pucuk pimpinan gitu. Nah jadi biasanya pucuk pimpinan itu mereka ingin memastikan ya semua peralatan-peralatan yang ada di perusahaan itu digunakan
dengan baik, ya, dan juga proteksi proses itu berjalan dengan baik, mereka biasanya minta itu, Pak. Ya. Nah, program apa yang sudah kita terapkan? Oh, kita punya inspeksi. Nah, mana bukti report yang Anda lakukan inspeksi? Kalau sama aku, mana bukti sama aku tadi? Ya, nanti mereka akan sign, mereka melakukan itu sudah dilakukan seperti itu. Jadi kalau report inspeksi kan nanti ada prioritas juga nih Pak, ada yang segera atau apa sampai dengan yang urgent seperti itu kan ya. Betul. Berarti sama aku juga ada seperti itu ya. Siapa Ada. PIC-nya, budgeting-nya, deadline Betul. untuk perbaikannya, mirip gitu Pak ya? Betul, mirip. Jadi dia seperti kolaborasi engineering dengan inspeksi. Ya. Oke, Bapak Ibu semua kita buka untuk untuk sesi berikutnya adalah menggunakan raise hand, bertanya langsung dengan Pak Anggiat. Silakan teman-teman semua yang bertanya gunakan raise hand, nanti saya akan bukakan untuk langsung berbicara dengan Pak Anggiat. Oke, sambil menunggu raise hand. Oke, Pak sudah masuk. Rahendri Iriawan, silakan. Pak Rahendri sudah kita unmute. Darinya Pak Hendri, silakan unmute lagi. Oke, silakan Pak. Tes. Suaranya udah masuk, Pak? Suara masuk, Pak. Ya. Silakan. Kenalkan diri dulu, Pak. Oke, perkenalkan nama saya Rahendri Iriawan, domisili dari Kota Depok, Jawa Barat. Jadi gini, Pak, biar nggak salah kaprah, perbedaan maintenance sama overhaul itu seperti apa? Nah, sistem standar safety-nya itu gimana? Dan berikan contohnya. Oke. Pak Rahendri masih kuliah? Alhamdulillah udah lulus, tinggal cari kerja, Pak. Tapi udah lulus ya? Udah lulus. Oke, terima kasih Pak Rahendri. Jadi, ya, sama-sama. Pak Anggiat, jadi dia perbedaannya apa tuh dengan overhaul gitu ya? Ya, tadi perbedaan adalah maintenance dengan overhaul ya. Jadi harusnya ya ada namanya kalau dalam engineering itu PPM ya. Setiap peralatan yang sudah dilakukan preventive maintenance, maka overhaul-nya itu bisa mereka prediksikan kapan lifetime-nya harus lakukan overhaul. Ya, tapi ketika dia memang tidak terprediksi, tidak dilakukan preventif, dia rusak tanpa planning, unplanned rusaknya di overhaul. Jadi kalau dikatakan maintenance, ya mereka melakukan perawatan. Secara gampangnya mereka melakukan perawatan. Overhaul, ya melakukan bongkar mesin kalau bahasanya. Nah sekarang kita lihat dulu nih, bongkar mesinnya kenapa nih? Apakah memang dia bongkar mesin itu planning atau unplanned? Jadi harus dikategorikan lagi. Ya kalau memang dia itu kita sudah deteksi mesin itu akan rusak, mesin itu sudah kita ketahui lifetime-nya akan habis, baru kita overhaul, secara umum itu tidak ada masalah. Tapi kalau unplanned, mesin itu tiba-tiba kita ketahui, maka rusak, harus overhaul, shutdown, segala macam, itu akan menjadi masalah besar di perusahaan. Bisa seperti itu perbedaannya, Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ini materi luar biasa ya teman-teman, ya jarang nih kita dapat materi sama aku. Jadi kalau teman-teman yang baru tamat kuliah, kalau pada saat interview sama aku itu apa, langsung udah dapat nih jawabannya ya. Oke, kalau masih belum ada yang raise hand, kita langsung ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya. Terus kalau misalkan ada management of change, jika diwajibkan di Samako, apakah hampir semua fasilitas equipment tersebut masuk dalam Samako? Bisa minta, ada nggak batasannya nah gitu? Ketika ada alat atau apa yang masuk ke management of change, itu kalau masuk ke Samako, ada nggak batasan-batasannya? Atau hanya sebatas yang risiko lagi aja patokannya gitu Pak? Ya, oke. Management of change itu sebenarnya seperti identifikasi bahaya ya, sistem. Jadi manajemen of change itu kan salah satu sistem, tapi dia sistem hanya mengcover ketika ada perubahan, ya, management of change. Nah, ketika dilakukan perubahan, maka dilakukan review kembali terhadap perubahan yang terjadi. Apakah perubahannya menjadi lebih besar alatnya, apakah menjadi lebih kecil, atau menjadi dimensi lebih besar, dan sebagainya. Nah, ketika dilakukan perubahan, dilakukan kembali review ya dari sisi resikonya. Nah, bisa saja ketika perubahan itu risiko menjadi semakin besar, atau perubahan itu risiko menjadi lebih kecil. Jadi nggak semua MOC itu harus dilakukan sama aku. Kembali lagi nanti kepada nilai akhir daripada risikonya. Jadi kembali kepada ke situ. Kalau dia memang perubahan itu adalah untuk memperkecil daripada risiko, ya, dan itu tidak masuk ke dalam safety critical system, itu tidak perlu masuk ke dalam list sama akunya. Ya, jadi seperti itu, Pak. Ini juga Pak Erick Lau masih bertanya lagi, katanya orang yang berkompeten atau ahli terhadap kritikal di Samako itu ada nggak kompetensi khusus? Ya. Kan ada
ahli Samako, gitu. Teknisi Ya. Samako, ada nggak yang kayak gitu, Pak? Pelatihan khusus Oke. untuk dapat sertifikasi itu. Ya, saya kembali lagi ya, sama aku ini memang di beberapa tempat belum pernah saya jumpain ya. Kemarin saya juga sudah ke Chevron dan ke perusahaan lainnya belum pernah saya jumpain. Kebetulan memang ini di perusahaan saya yang lama itu kita banyak sistem itu yang memang diadop daripada perusahaan sendiri. Ya, saya base-nya dulu dari perusahaan Swiss itu banyak diadop dari perusahaan itu sendiri. Saya nggak tahu nih di luaran sana apakah ada Samako. Mungkin mirip ada Pak namanya, tapi Samako belum pernah saya dengar nama Samako itu tadi. Jadi seperti jadi kalau dikatakan kompetens ya untuk kritikal sebenarnya tidak ada harus kompetennya Samako. Tidak ada yang dia certified Samako bukan, tapi ketika seseorang dia paham terkait elektrikal, maka dia bisa nanti untuk melakukan inspeksi terkait elektrikal. Ketika dia paham terkait mekanikal, dia bisa melakukan mekanikal dan seterusnya. Jadi patokannya di situ. Tidak harus dia certified Samako, ya. Nggak seperti itu. Ya kita nggak tahu nanti apakah Media Tama buat itu Pak ya. Dan mungkin Kemenaker saya nggak tahu ya gitu. Jadi itu memang produknya dulu dari perusahaan saya yang lama sih. Itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin pengembangan dari berbagai macam sistem dikembangkan menjadi satu sebuah produk ya. Oke, Mbak Restu Dwi Kurnia Fauzi, silakan. Sudah di Pak ya, Mas Restu Dwi Kurnia Fauzi, silakan Mas. Sudah kita unmute dari Masnya, silakan di unmute lagi. Ya, ya. Perkenalkan diri dulu dari mana? Mohon izin Pak, mohon izin bertanya Pak. Saya Restu Dwi Kurnia Fauzi Pak. Okay. Saya dari Serikat Pekerja PT POYUN Pak, PT POYUN Indonesia. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Dari Serikat Pekerja seluruh Indonesia dari PT POYUN Pak. Iya, silakan. Bertanya apa Pak? Silakan. Ketika kita tahu emergency exit tidak aman, tapi perusahaan saja, tetapi perusahaan udah tahu, kita harus mengajukan ke siapa lagi ya Pak kira-kira? Mohon izin. Ya. Oke, silakan nih Pak Gian. Oke, ya ini memang sudah sedikit keluar daripada Samako ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau emergensi kita sudah tahu itu tidak berfungsi dengan baik, ya. Perusahaan sudah tahu nih, ya. Nah, sudah tahu ini banyak nih Pak cara penangkapannya seperti apa sudah tahunya gitu. Nah kita sebagai orang K3, sebagai orang safety, semua yang kita sampaikan, semua yang sudah kita jumpai itu harus dibarengi dengan report Pak. Kalau tidak Bapak barengan report itu akan sangat sulit, ya. Oh saya sudah melihat tadi Pak emergensi itu tidak berfungsi. Nah buktinya apa? Nah kalau tadi seperti ini kita sudah memiliki Samako, ya, kita sudah melakukan pengecekan alat. Kita ada buktinya nih, sudah kita ajukan, Pak, sesuai dengan Samako yang saya lakukan, alat ini sudah tidak layak digunakan. Kita ajukan ke pimpinan. Ya, memang di beberapa tempat ada yang approve, ada yang mungkin di hold atau ditunda nanti. Nah, ini sudah jadi pegangan kita sebagai orang safety. Ya, ini sama kejadian nanti kalau terkait tadi emergensi yang tidak berfungsi, tidak dilakukan follow up. Ya, nah, yang perlu yang kita penuhi adalah sebagai orang safety harus memiliki record Pak ya ataupun reportnya ini yang sebagai alat bukti kita jika suatu saat terjadi suatu kecelakaan ataupun suatu insiden nantinya ini kita bisa tunjukin tapi ya kita harus tetap lakukan follow up juga kira-kira seperti itu Pak. Jadi kuncinya itu ada di manajemennya komitmen apa enggak gitu Pak ya. Benar. Yang penting kita sudah berusaha untuk menunjukkan risiko apa yang terjadi kalau emergency exit tersebut tidak diganti gitu, benar. Ya. Betul sekali, Pak. Oke, Priasiando. Silakan, Priasiando. Satu lagi. Di unmute. Sudah kita... Oke, silakan. Oke, selamat malam Pak Anggian, Mas Denny. Ya, malam. Ya. Dari mana nih, Pak? Saya Ando dari ALS Indonesia. Sekarang kerja di Duri, Riau. Oh, ya deket nih. Silakan. Ya, sama aku. Bahasanya baru kita dengar malam ini, saya pun baru dengar juga gitu kan. Jadi implementasi dari Samako ini kapan bagusnya kita mulai lakukan, apakah pada saat proyek baru berjalan atau pada pertengahan proyek berjalan nih kita mau terapkan Samako juga nih. Apakah bisa dilakukan seperti itu Pak? Atau pada saat awal proyek akan berjalan Samako ini kita bikin programnya gitu. Ya. Oke, jadi terima kasih Pak Giat.
Ya, oke Pak. Ya kan? Nah, Samako ini Pak sama halnya dengan kita melakukan identifikasi bahaya ya. Ketika kita akan memulai suatu project, kita sudah bisa mendefinisikan nanti mana-mana items yang masuk ke dalam safety critical system. Ya, walaupun itu belum selesai, tapi sudah kita melakukan safety critical systemnya. Oh, kita sudah punya listnya nih, ya beberapa. Nanti terkait kapan ini akan dilakukan, kita bisa melihat kepada katalog daripada tadi sendiri. Ya pastinya semua peralatan yang kita beli pasti memiliki katalog ya nantinya. Di situ ada ditentukan ya apakah itu safety valve dan sebagainya. Nah, itu yang bisa kita pegangan. Sebaiknya sebelum dilakukan project sudah kita identifikasi mana-mana yang menjadi safety critical system. Ya, walaupun tapi kalau sudah jalan juga tidak ada kata terlambat, Pak. Kita bisa melakukan juga saat ini ya kita melakukan identifikasi bahaya. Oh, saya baru tahu mungkin saat ini adanya Samako. Silakan saja, Pak, dengan urutan tadi itu. Itu bisa kita lakukan. Ya, lebih baik mencegah kita, Pak. Bang Giat, ini adalah ada istilah baru lagi nih, safety critical system ya. Sistem, betul. Itu mirip nggak dengan kalau kita melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko. Kan penilaian risiko itu kan ada orang buatnya ada 3, ada 6 gitu ya. Yang high risk, medium risk, low risk. Itu sama nggak dengan yang tadi Pak Giat sebutkan itu istilahnya? Di penilaian risiko kalau dihirap. Ya, jadi dia tidak ada dalam bentuk parameter, Pak. Tapi ketika dia sudah terjadi accident, ya bisa mengakibatkan accident, maka dia sudah masuk ke dalam kritikal. Ya, sudah jadi nggak ada penilaian dulu ya? Tidak, dia tidak ada masuk ke keadaan, wah ini risikonya masih kecil. Ya, oke, kecilnya itu kalau dia tidak hanya kayak tadi saya katakan rantai putus gitu ya, rantai putus terus disambung lagi bisa, itu tidak perlu masuk. Tapi ketika rantai putus, semuanya stuck mesin dan bisa di sana akan overload, tumpah kemana-mana bahan kimia, nah itu sudah masuk ke dalam safety critical system. Seperti itu. Limit switch aja bisa masuk ke dalam safety critical system, Pak. Limit switch juga bisa masuk. Jadi tergantung aplikasinya di mana nih. Jadi bukan kepada alatnya, tapi kepada aplikasinya. Saya ini belajar sama Pak Giat nih semakin banyak istilah, semakin pusing saya, Pak. Kemarin belajar hazid, hazop itu aja orang udah bingung nih. Hazid itu kan hazard identifikasi gitu kan. Orang ngomongnya identifikasi bahaya gitu. Belum lagi ada hazop ya, operating lah, bla bla blanya itu ya. Ya, sebenarnya di Samako ini nanti berhubungan dengan namanya ada lagi Pak SIL, Pak ya. Oh, ada lagi. SIL. Safety Instrument SIS dan SIL. L-nya saya lupa, Safety Instrument System, dan satu lagi SIL. Saya lupa, nanti saya cek apa itu. Jadi ada terusannya lagi, Pak. Ada SIL, ada SIS gitu. Safety Instrument System-nya ada ininya lagi gitu. Jadi benar-benar dia klub dalam satu sistem gitu. Pak Giat, kalau ngomongin sistem, itu kan kalau saya belajar sistem itu kan ada siklus namanya PDCA ya. Plan, betul, do, PDCA. check, do, action. check, action. Berarti Samako itu masuknya ke check ya berarti ya? Istilahnya kan? Masuk ke cek. Iya. Oke, good. Itu. Jadi teman-teman kalau belajar sistem manajemen K3, mau itu ISO 9001, 14000, 45001, supaya nggak pusing terlalu banyak yang diadop tadi, kita harus tahu posisinya ya, posisi tools itu ada di mana gitu ya. Gitu ya Pak Giat ya? Betul Pak Denny. Okay. Ya, ini juga kan terkait waktu juga ya Pak Denny ya. Jadi kalau teman-teman memang mau lebih spesifik ya, saya juga nggak bisa memberikan 1 jam itu untuk semuanya gitu. Ya nggak apa-apa lah, gratis. Oke, satu lagi pertanyaan nih, masih ada waktu. Pak Antero Bagus Puji Gumelar, silakan Pak Antero. Halo. Ya, silakan Pak. Oke, perkenalkan nama saya Bagus dari HSC Indonesia Balikpapan, regional Balikpapan. Hormat, satu tim. Saya bekerja di rumah sakit, Pak. Yang pertama, ada 2 pertanyaan yang saya pengen mengetahui sih, Pak. Yang pertama, apakah bisa Samako ini ditambahkan di checklist preventive maintenance-nya tim teknik? Karena gini, karena tim teknik sendiri kan sudah ngechecklist seperti itu, tiba-tiba ditambahkan lagi kan tambah pusing, Pak. Menambahkan form lagi. Apakah bisa digabungkan? Yang kedua, saya pertanyaan ini, gimana caranya kita bisa memperkenalkan Samako ini kepada teman-teman teknik secara gampangnya seperti apa, Pak? Karena sama manajemen, Pak. Itu seperti apa? Karena kan kalau perkenalkan sistem baru agak susah diterimanya. Karena kan kok tambah kerjaan lagi nih. Nah, seperti itu, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Antero. Jadi ada 2 pertanyaan nih, Pak Giat.
Apakah diperbolehkan Samako ini diintegrasikan dengan formulir checklist inspeksi? Yang kedua, ini yang kedua saya jawab aja nih, bagaimana cara memperkenalkan sistem Samako? Kalau saran saya sih mengundang Pak Anggiat gitu ya untuk training online. Nah, itu jawaban nomor 2 ya. Betul, Pak. Oke. Saya tanya nomor 1 dulu. Tadi. Ya, silakan ya, Pak. Jadi tadi dikatakan apakah bisa digabung untuk PPM ya ataupun preventive maintenance. Ya, itu tidak boleh digabung. Jadi untuk Samako ya, kalau dia Samako dia concern-nya hanya kepada alat ini gagal akan mengakibatkan suatu accident gitu ya. Tapi kalau di dalam preventive maintenance ya di situ juga kita akan cover juga terkait lifetime ya, terkait juga abnormal ya, terkait juga nanti kepada wah ini ketika ini rusak hanya kecil loh ini kerusakannya. Nah, itu terpisah. Jadi kalau kita supaya tidak bingung, Samako ini tidak harus tiap minggu. Samako ini tidak harus tiap bulan. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa lihat kepada katalog daripada mesin itu sendiri. Yang pernah saya jumpain beberapa mesin itu, ya itu jarang sekali di bawah 6 bulan dia dilakukan pengecekannya. Jadi yang pernah kita jalanin, ya itu paling cepat 6 bulan, ya paling cepat 6 bulan. Jadi tidak mengganggu daripada sistem PPM ataupun preventive maintenance itu, ya dan itu memang harus terpisah Pak sendiri. Dan itemnya itu tidak sebanyak daripada PPM. Ya, karena nggak semua part daripada mesin ataupun alat itu masuk ke dalam safety critical system, tidak semua. Nanti jadi tidak bisa lihat besar kecilnya juga, tapi kita harus tentukan dia masuk ke dalam safety critical atau tidak. Seperti itu. Nah, yang kedua masih saya jawab lagi atau tadi cukup Pak Denny? Nah, dari Pak Giat dulu deh, kalau saya gitu aja. Oke, kalau untuk nomor 2 bagaimana kita memperkenalkan kepada manajemen, ya pastinya ini berkaitan kepada juga bagian daripada identifikasi bahaya ya. Ketika kita sudah melakukan identifikasi bahaya nantinya ya, nanti di situ akan muncul ya, itu hazardnya apa saja. Oh, hazard kita ada dari ini loh, peralatan ini yang kalau ini gagal bisa terjadi ledakan ya. Alat ini ketika dia gagal bisa terjadi overload ya dan sebagainya. Dan memang kita lebih gampang menjelaskannya ini di dalam identifikasi bahaya. Tidak bisa kita hanya ngomongin Samako secara umum ya. Makanya Samako nanti kalau kita sudah ngomongin Samako, kita harus barengi dengan identifikasi bahaya. Manajemen kan taunya kalau ini saya aplikasikan, kalau ini kita jalankan, apa sih untungnya buat kita? Ya, kita tidak bisa mengatakan, oh Pak, sistem kita akan lebih rapi. Tidak. Tapi kita bisa menunjukkan kepada manajemen, kita bisa mencegah nih Pak, sumber-sumber kecelakaan ataupun kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan dengan kita menjalankan Samako ini. Ya, apa tuh Samako? Ya kita bisa jelaskan Samako itu seperti apa tadi di dalam yang sudah kita jelaskan di materi tadi. Seperti itu sih. Jadi kalau intinya gini Pak, lihat kalau mau komunikasi dengan manajemen, pasti pertanyaan manajemen adalah biayanya berapa? Untuk buat perusahaan berapa? Gitu kan ya? Iya. Artinya apa? Ketika kita menawarkan program, berarti ada duit yang kita tawarkan, gitu kan? Betul. Duit yang akan keluar, duit yang akan didapat. Mungkin kalau ngomongin soal sales, mungkin akan kelihatan duitnya beneran. Tapi kalau ngomongin soal K3, duitnya itu bisa dicegah supaya tidak keluar lebih banyak lagi. Seperti itu ya, Pak Giat ya. Ya, memang secara umum ya Pak Denny, Samako ini sudah saya jalankan di perusahaan saya yang lama. Saya sudah beberapa pimpinan saya berganti. Itu memang merasa, wah ini kayak boros gitu loh. Ya. Karena beberapa peralatan itu yang menurut mereka itu masih bisa berjalan, tapi ketika kita tangkap jadi Samako, kita sudah bisa memprediksikan ya alat ini ketika tidak kita ganti, alat ini akan terjadi kerusakan dan bisa berdampak ya macam-macam, ledakan, kebakaran, tumpahan dan sebagainya. Ya memang nggak banyak para pimpinan itu yang memang yakin dengan bahasa lifetime ya. Kadang-kadang orang, wah ini kan masih bagus ini. Ya, tapi kita lihat, oh lifetime-nya sudah cukup Pak, harus berhenti gitu, harus ganti. Nah itu, ya memang kembali itu. Ya mungkin mirip seperti kalau kita punya kendaraan kali ya Pak ya, kita punya motor atau punya mobil yang waktunya untuk ganti oli, ternyata nanti aja deh, lagi COVID ini kan sayang gitu ya, gitu kan. Padahal udah waktunya untuk ganti oli, iya masih jalan juga, tapi kan kita nggak tahu di dalamnya itu mungkin sudah ada kerusakan, udah ada seperti apa. Nah, mungkin bahasa-bahasa seperti itu yang kita harus buat menjadi bahasa simpel yang mungkin
agar manajemen bisa menerima, mungkin seperti itu ya Pak Anggiat ya. Betul, Oke, betul. Pak Anggiat, waktu kita sudah selesai nih Pak Anggiat, sebelum kita close, mungkin ada closing statement nih buat teman-teman semua, bagaimana menerapkan Samako atau menerapkan inspeksi versi Samako ya, bisa efektif, efisien, dan diterima oleh pekerja ataupun manajemen. Silakan Pak Anggiat. Ya, sasarannya pertama pasti kita harus mendapatkan persetujuan daripada manajemen ya. Kita bisa menjelaskan kepada manajemen apa ini Samako. Ya, kita bahasa manajemen itu sama seperti Pak manajemen tadi. Dia harus tahu nih plus minusnya apa dulu nih. Ya, pasti dari sisi accident kita bisa pastikan mencegah ya. Kalau kita sudah melakukan beberapa part ya, itu masuk ke dalam list Samako. Itu yang bisa kita sampaikan kepada pimpinan. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan Samako dengan baik terkait inspeksi ya. Mungkin beberapa teman-teman itu sekarang sudah melakukan inspeksi ya, sudah melakukan inspeksi berdasarkan apa nih? Berdasarkan pengalaman, berdasarkan benchmark dan sebagainya. Tapi di Samako kita tidak hanya berdasarkan benchmark ataupun yang lain, tapi kita berdasarkan identifikasi ketika dia dinyatakan safety critical system ya, ataupun yang sudah kritikal, maka dia harus masuk ke dalam list daripada Samako ya, sudah harus dilakukan rutin pengecekannya itu daripada alat-alat tadi ya. Dan pastinya ketika kita melakukan perawatan tadi dengan baik, dengan sesuai dengan prosedur, bisa dikatakan untuk terjadi kecelakaan kita bisa minimalisir sampai setinggi mungkin ya. Mungkin seperti itu Pak Denny. Oke, luar biasa nih Pak Anggiat ya, kita mendapatkan ilmu yang luar biasa malam ini. Oke, teman-teman semua yang masih ada pertanyaan, kami mohon maaf nih teman-teman ya, belum bisa dijawab semua karena ada keterbatasan waktu. Dan terima kasih juga kepada Pak Anggiat, kita doakan semoga Pak Anggiat ini selalu diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan, rezeki, dijauhkan dari virus corona, ya dan lain sebagainya. Amin. Oke, teman-teman semua ya. Kalau teman-teman semua sudah mulai bekerja, jangan lupa gunakan masker, jaga jarak, ya, olahraga yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Dan tingkatkan terus skill teman-teman semua bersama webinarnya Media Tama. Ketemu lagi besok malam jam 19.30 bersama Kak Cideni. Oke, itu aja dari saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam K3. Selamat malam. Terima kasih Pak Anggiat. Ya. Oke.